Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala siyam ja'ala syahr mubarak lana. Alhamdulillahil allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذكره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Bulan Ramadan yang sudah kita ketahui bersama menjadi suatu kewajiban sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara, puasa ini bukan hanya sekedar milik orang Islam. Puasa ini bukan sekedar untuk orang mukmin, tapi di puasa juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, ahlul kitab yang terdahulu, agama-agama yang lalu berpuasa sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW berpuasa, ahlul kitab orang Yahudi juga sudah berpuasa. Makanya ketika datang ayat ini syahrul Ramadan orang Yahudi membuli dari Muhammad SAW, wah ikut-ikutan aja orang Islam ikutan aja kita orang Yahudi ikutan puasa. Ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Berpuasanya orang mukmin siang Ramadan di bulan Ramadan ini berbeda dengan puasa orang yang lain. Ya. Dia tidak hanya menahan lapar, menahan minum, menahan syahwat. Kalau hanya sekedar menahan lapar, menahan minum, orang lain jauh lebih bisa, lebih lama. Coba tanya sama ibu-ibu, kalau program diet gitu ya. Ada program yang terpasti, ada program diet, lama nahan puasanya. Ya, mereka berpuasa. Tapi intinya sosial Ramadan dan muslimin, keistimewaan puasa di bulan Ramadan bagi orang mukmin ini adalah yang lain. Apa perbedaannya? Keistimewaannya, keutamaannya dibandingkan berpuasa dengan orang-orang ahli kitab dan orang-orang agama yang lain. Ini yang mesti kita tahu. So, kalau orang yang menahan lapar, menahan minum, menahan syahwat saja sama dengan puasa yang tidak ada bedanya, tidak ada keutamaan. Saudara-saudara di bawah Allah Subhanahu wa taala, ujungnya di situ disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, supaya kita semakin aqrabu li rabbih, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, bahkan sebelumnya juga orang-orang Romawi, orang-orang Persia juga berpuasa, dia sama juga. Yusabbitu fi quluubihim. Mereka berpuasa untuk menguatkan mental dia. Biasa mereka kalau mau berperang, ya, antar negara, antar kampung, antar kerajaan, biasanya pasukan-pasukan mereka itu disiapkan mentalnya itu dengan berpuasa supaya kuat, supaya semangat. Ya. Jadi saudara dengan Allah Subhanahu wa taala, puasanya orang-orang Ramadan supaya tidak sama dengan orang-orang yang lain, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa
supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia semakin kokoh, kuat, ketergantungan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sisi takwa itu jadi semakin alaqatul billahi, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat, semakin mesra, semakin begitu dekat, sehingga dia semakin menikmati dan merasakan kekuatan spiritual, semangat ibadah, semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk melaksanakan kebaikan dan kemaslahatan. Masyaallah muslimin sholimin wa sholimat, bahwasanya dengan sholim ini Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Abu Daud dan Sahih dan beberapa kitab yang lain, al-jannatul mustaqatul arba'il arba'atin nafar, surga itu dirindukan dari surga orang-orang 4 golongan, 4 kelompok, yaitu orang-orang yang dirindukan surga. Ya, ini bukan sekedar masuk surga, masuk dalam jannatul, tapi surga ini sudah menunggu, merindukan, menanti, mengangani orang-orang yang dimaksud dalam hadis ini. Siapa dia? 4 kelompok, 4 golongan. Adakah kita di dalam kelompok orang ini? Ini mesti kita cek, ini mesti kita sesuaikan. Pas ada kita di sini. Pertama, Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Kata Ramadan, Syahrul Quran, baca Quran berbanyak. Ini orang yang dirindukan oleh surga jannatul, al-jannatul mustaqim. Surga merindukan orang selalu baca Quran, yang dia senang baca Quran, hafiz Quran. Kalau dia tak bisa membaca, menghafal Quran, dia biayain orang supaya dia habis pergi, dikasih sponsor dari sponsor bagian pahala. Ya, kayak Ustaz Hakim, ada habis Quran Ustaz, ada programnya kalau masalah itu dibiayain. Yang kedua kata Nabi, hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Orang yang berpuasa, lisannya terjaga, tidak mudah komen, tidak mudah share, menjaga lisan dan tulisannya sekarang. Sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafarul mar'i kadziban, cukup dikatakan seorang itu berbohong, berdusta, kadziban. Ayah bisa saja. Dia mengomentari, dia berpendapat, dia merespon hanya berdasarkan apa yang dia dengar masalahnya. Tidak boleh orang membentuk dia komen cuma hanya mendengar informasi saja, beritanya hoax. Maka hafizul lisan, orang yang terpelihara lisannya, tulisannya, sikapnya, komennya, dia akan komen kalau beritanya itu fakta, beritanya benar, beritanya nyata, bukan katanya nggak ada. Sehingga orang mungkin dia akan meng-cross check, akan memeriksa, akan meneliti, dia berita itu betul aja. Ya, itu orang mungkin tidak termakan oleh berita-berita bohong, berita hoax. Doa kasih jannatul mustaqim. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mut'imun jiban, orang yang memberi makan, yang lapar, orang yang berpuasa dikasih makan. Kalau mustaqim sudah lebih 100 orang yang bahagia, jangan sampai ketinggalan, kita berpartisipasi. Yang terakhir adalah shaim, orang yang berpuasa di sahir Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan. Ini dia 4 orang. Kira-kira dari 4 ini kita masuk yang di kelompok yang mana ini kalau pasangan yang dari bukan surga ini? Ada nggak kelas kita syarat standar yang dipenuhi oleh hadis itu? Kalau ada, kita berhak mendapatkan orang
Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keistimewaan Ramadan ini salah satunya orang yang dia bersemangat beribadah, dia bersemangat dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia selalu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ketika zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang ahli sufa. Orang ahli sufa itu orang biasa yang di masjid, tinggal di masjid, di belakang masjid, makanan yang dia lebih banyak waktunya untuk mendekatkan diri pada Allah untuk beribadah. Ahli sufa, sufi, orang yang ingin membersihkan diri, orang yang ingin dekat dengan Nabi ingin terus beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Suara dalam ayat ke 37. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh. Kalau seandainya Allah memudahkan rezeki di ibadihi kepada hamba-hambanya, jadi menarik kepada hamba-hambanya, ini pasti kepada hamba-hambanya. Misalnya orang yang soleh, orang yang mukmin, orang yang takwa, orang yang rajin ibadah, hamba-hambanya, menunjukkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lau basatallahu rizqa li ibadihi, kalau seandainya Allah mudahkan, Allah banyakin, Allah lancarin rezeki pada hamba-hambanya, ya, sebagaimana permintaan orang-orang ahli ibadah dia memudahkan rezeki supaya dia bisa mudah juga beramal. Kata Allah Subhanahu wa taala, la baghaw fil ardh, pasti kamu nanti la baghaw fil ardh, kamu melampaui batas, kamu nanti akan sombong, kamu nanti akan lupa, kamu akan jauh dari ibadah. Kenapa kamu tidak? Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Tapi Allah biqadri, dengan qadarnya, biqadri dengan ukurannya, dengan standarnya Allah berikan yunazzilu man yasha kepada yang dikehendaki. Allah ibadihi qadirun nasir. Saudara yang menarik, para ulama mengatakan yunazzilu biqadri, Allah menurunkan sesuai kadar. Artinya kadarnya, kemampuannya, batasannya, kekuatannya. Jadi kalau berikan orang itu rezeki, kemampuannya sesuai dengan kapasitas dia, kekuatan dia. Kalau dia nggak sanggup, kekuatan dia nggak mampu, dia berbahaya, dia pasti akan melampaui batas. Jadi rusak. Dia sibuk dengan urusan duniawinya dengan harta. Karena dia nggak sanggup kadarnya diberikan. Ya, walakin nasibu biqadari Allah sesuaikan dengan. Oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian yang rahimahullah pada saudara-saudara, itu mungkin Allah. Kalau itu dapat qadarin ma yasha yang Allah berikan lebih pada dia, cukupkan dulu kemampuan kita, kuatkan dulu kemampuan kita, kuatkan dulu iman mental kita, rohiyah kita, dan skill kemampuan kita. Sebagaimana para sahabat dan yang ahli sufah yang lainnya, yang juga dia orang yang ahli ibadah, ada juga yang orang ahli dunia kuat. Ya, jadi Allah berikan sesuai dengan qadar yang mahasiswa kepada kemampuan, kadarnya, ukurannya. Maka siapa yang punya kemampuan, punya standarnya bagus, imannya bagus, keahliannya juga bagus, ya kan? Sebagaimana dalam kitab atau yang lain, tapi Imam Ibnu Athaillah, iradatul kafir tajrid ma'iqamatillah fil asbab sahwatul. Seorang yang ingin tajrid, orang yang ingin hanya berserah diri kepada Allah,
terserah Allah mau dikasih berapa juga dia. Padahal Allah mengakibat ibadi fil asbab. Padahal Allah menyuruh dia supaya dia sebab, yaitu supaya dia berusaha, supaya dia bekerja keras, supaya dia maksimal bekerja juga. Bahwa khafi syahwatul khafi, orang ini jatuh dalam syahwat yang khafi, ada syahwat yang tersembunyi yang kecil. Karena orang ahli ibadah itu dia egois sendiri, buat dia ibadah nikmat dia sendiri saja. Betul? Dia ibadah itu buat diri dia sendiri saja, urusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, dia jatuh pada syahwatul khafi, dia jatuh pada syahwat yang tersembunyi dalam dirinya. Karena dia asik beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat dia sendiri aja. Wa iradatu fil asbab ma'iqamatil hati wa kaza inkhitatul himmatul hati. Sebaliknya kalau orang yang menginginkan dia kerja sebab akibat kerja keras, dia kerahkan semua tenaga waktu dia untuk mencari rezeki Allah, ibtighau mardatillah, mencari ridho dan rezeki Allah. Tanpa dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inkhitatul himmatul hati. Dia sudah jatuh dalam tempat yang tinggi. Sebab orangnya dia hanya mengandalkan usaha, dia mengandalkan keilmuannya saja, dia mengandalkan teknologi yang dikuasainya, dia mengandalkan skill yang dia miliki, dia bisa kuasai semua dia. Inkhitatul himmatul hati. Orang ini jatuh nanti dari dia dan Allah tenangkan, karena pasti dia akan sombong. Kalau dia berhasil dia akan sombong, dia lupa apa yang lain. Karena merasa semuanya adalah azam yang ini semua dari ilmu saya, kemampuan saya, potensi ini. Atau sekali kalau dia gagal, dia frustasi, dia gagal, dia akan depresi dan berbahaya. Silakan. Himmatul, dia akan jatuh inkhitatul himmatul. Oleh karena itu para ulama mengatakan seorang mungkin dia kuat secara mentalitasnya, dia kuat juga dalam segi tenaga dan kemampuan dia dalam perusahaan ini. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawiyyun ahabbu ilallah min al-mu'min. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih disukai daripada mukmin lemah. Jadi orang yang disukai Allah itu saudara, yang dicintai Allah itu, ya Allah senang banget sama orang ini, hamba ini mukmin yang kuat. Kuat apanya? 3 faktor. Kuat imannya, kuat amalnya, akalnya, dan kuat juga dananya, ekonominya. Dengan itu dia bisa berjuang, dengan itu juga dia bisa membantu yang lain. Ini adalah mukmin daripada mukmin yang lemah, yang tidak berdaya. Oleh karena itu ada kami ihris. Maka kamu bersungguh-sungguh, berusaha, maksimalkan, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz, jangan lemah, jangan mudah kalah, siap bersaing, siap bertarung, siap berkompetisi. Wa hakaza Ramadan syahrul yusabaq wa syahrul tanafus. Para ulama salaf mengatakan, salah satu dari Imam Hasan al-Basri dan Imam Ibnu Jauzi mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, syahrul Ramadan syahrul tanafus. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan perlombaan, bulan adu kuat siapa yang paling banyak, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang paling banyak amal. Mudah-mudahan kita bisa mengarahkan tenaga kita, kekuatan kita, berlomba-lomba meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pantas diridhokan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan mohon maaf.